Shalom saudara. Di tahun paradigma baru ini kita percaya bahwa Tuhan akan banyak membukakan paradigma baru bagi setiap kita di dalam segala aspek kehidupan. Dalam VOP kali ini, kita akan membahas paradigma baru di dunia marketplace. Mungkin kita pernah mendengar satu statement, Senin sampai Jumat waktunya untuk bekerja, berbisnis, dan mencari uang. Sedangkan hari Minggu waktunya untuk melakukan hal-hal rohani, seperti beribadah dan pelayanan. Nah, ini adalah prinsip dikotomi, yaitu membedakan antara pelayanan di gereja dan pekerjaan di marketplace. Seakan-akan hal rohani itu lebih superior dan tidak bisa dicampur dengan kegiatan dalam dunia usaha. Tuhan tidak menginginkan hal itu. Dikotomi dapat menimbulkan pemahaman bahwa orang yang bekerja di marketplace tidak bisa mengambil bagian dalam amanat agung Tuhan Yesus. Dalam Kisah Para Rasul dituliskan ada 40 mujizat sebagai pernyataan kuasa Roh Kudus melalui para rasul dan murid-murid Tuhan Yesus lainnya. Yang menarik, ternyata dari 40 peristiwa itu hanya satu peristiwa yang terjadi di tempat yang rohani, yaitu di gerbang indah di Bait Allah. Sisanya terjadi di tempat-tempat publik dan melibatkan murid-murid yang bekerja juga di marketplace. Ini menunjukkan bahwa Tuhan ingin menyatakan kehadirannya di dunia marketplace, di antara para pelaku bisnis, para karyawan, para pedagang, juga di antara profesi-profesi lainnya. Sejak awal penciptaan, Tuhan menciptakan manusia untuk menguasai bumi, sambil menikmati hubungan yang intim dengannya. Karena itu seharusnya pekerjaan, bisnis, dan profesi yang kita geluti di marketplace dijalani dengan sukacita, sambil terus menikmati persekutuan yang intim dengan Tuhan. Jadi, pekerjaan bukanlah sesuatu hal yang terpaksa harus kita lakukan supaya kita hidup. Sebaliknya, pekerjaan itu adalah ladang pelayanan untuk setiap kita melipat gandakan talenta yang kita miliki. Biasanya, setiap kita melakukan pekerjaan atau berbisnis adalah untuk memenuhi kebutuhan kita. Namun, oleh karena kehadiran kita sudah dipenuhi Roh Kudus, dunia usaha seperti kantor-kantor, pabrik-pabrik, pasar, dan tempat terjadinya transaksi pun dapat dipenuhi oleh hadirat Tuhan. Selain itu, orang percaya dengan pertolongan Roh Kudus akan menghasilkan karya-karya yang hebat di marketplace untuk kemuliaan Tuhan. Sebagaimana kehadiran Tuhan membawa berbagai berkat dan kemuliaannya di gereja, hadiratnya di dunia bisnis pun dapat membawa nilai-nilai kerajaan Allah, kuasa mujizatnya, dan bahkan keselamatan bagi orang-orang yang ada di sana. Sebagai contoh, mari kita bahas bagaimana penerapan paradigma yang baru dalam dunia bisnis. Poin pertama, kita perlu mengundang hadirat Tuhan di tempat pekerjaan kita. Dengan kita berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Jika dimungkinkan, bersama-sama dengan sesama anak-anak Tuhan di tempat pekerjaan kita. Poin kedua, dengan menerapkan paradigma Allah di dalam dunia bisnis. Mari kita lihat beberapa contoh paradigma Allah dibandingkan dengan paradigma dunia dalam memandang beberapa aspek bisnis berikut ini. Yang pertama, tujuan bisnis. Paradigma dunia menekankan bagaimana memperoleh laba sebesar-besarnya untuk para pemiliknya dengan cara menghalalkan segala cara, termasuk melakukan tindakan yang tidak etis. Hal ini berbeda dengan paradigma Allah mengenai perolehan laba sebagai hasil dari efisiensi penggunaan sumber daya. Perusahaan memberikan produk atau jasa yang berkualitas sebagai pelayanan kepada masyarakat. Pengurangan kualitas yang tidak etis demi memperoleh keuntungan sebesar-besarnya tidaklah dapat ditolerir. Yang kedua, karyawan. Dunia menganggap karyawan sebagai modal manusia yang tidak berbeda dengan mesin atau modal yang dipaksa untuk memberikan hasil secara konsisten untuk investasi yang sudah ditanamkan. Dalam paradigma Allah, karyawan dianggap sebagai partner bisnis yang dapat diberikan kesempatan untuk memiliki sebagian bisnis. Misalnya, melalui program kepemilikan saham untuk karyawan. Yang ketiga, pajak. Dunia tidak asing dengan cara-cara penghematan pajak, sekalipun melanggar ketentuan-ketentuan perpajakan yang ada, atau menyembunyikan fakta yang sesungguhnya. Dalam paradigma Allah, penghematan pajak tidaklah salah, selama memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Nah, seringkali pertanyaannya yang muncul setelah mengetahui paradigma Allah dalam berbisnis adalah, bagaimana mungkin saya mendapatkan untung jika melakukan hal-hal seperti itu? Dalam buku Business Ethics in Biblical Perspective, karangan Michael E. Kaverke,
ditunjukkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap 207 perusahaan selama 11 tahun. Hasilnya, 20 perusahaan yang menduduki ranking teratas adalah perusahaan-perusahaan yang menekankan pentingnya nilai integritas. Sebagai kesimpulan, di era Pentakosta ketiga ini, di mana Roh Kudus dicurahkan kepada semua orang, maka setiap kita yang berusaha dan bekerja di marketplace perlu meminta pengurapan Roh Kudus dalam pekerjaan kita dan menerapkan paradigma Allah. Pengurapan ini menjadikan kita excellent dan unggul dalam bidang usaha dan pekerjaan yang kita geluti, sehingga kita dapat menjadi saksi di marketplace dan ikut ambil bagian dalam amanat agung. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Hentinya kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kebaikan-Mu. Di dalam ibadah kami yang ketiga ini Tuhan, penyertaan-Mu sempurna buat kami Bapa. Sehingga pada siang hari ini kami dapat berkumpul lagi di tempat ini dengan tujuan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa, sebelum kami memulai ibadah kami mau sehati sepakat, kami mau bersyafaat buat bangsa kami, buat Indonesia yang kami kasihi ini. Kami menopang doa untuk para pemimpin bangsa ini, Bapak Presiden dan Wakil Presiden, bahkan seluruh jajarannya, para menteri, pemimpin dari pusat sampai ke daerah-daerah. Mampukan terus mereka Tuhan untuk mengatur bangsa ini dengan baik, mengatasi segala masalah-masalah yang ada di dalam bangsa kami Tuhan, terutama masalah COVID yang sampai saat ini belum juga tuntas. Tapi dengan iman kami percaya bahwa Allah turut bekerja di dalam bangsa kami ini Tuhan, sehingga ke depan Tuhan kami percaya COVID tidak lagi berkuasa atas bangsa kami, tetapi Engkau yang berkuasa atas Indonesia Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar roh takut akan Tuhan ada di dalam setiap kepemimpinan, sehingga mereka mengatur bangsa ini dengan baik Bapa. Tuhan, kami berdoa untuk di bidang ekonomi. Kiranya Tuhan Engkau bantu mereka Tuhan untuk membangkitkan kembali ekonomi bangsa kami Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Kau perlukan ekonomi ini Tuhan akan bangkit kembali ke depan Bapa. Usaha-usaha akan bangkit kembali Bapa, sehingga rakyat Indonesia ini Tuhan boleh menikmati kembali berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan mereka, dan kemuliaan-Mu meliputi Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Makasih Tuhan, gereja-gereja Tuhan yang sudah mulai beribadah, kami topang doa juga Tuhan, kiranya Engkau hadir di dalam setiap ibadah anak-anak Tuhan yang ada di bangsa kami Tuhan, sehingga tidak ada lagi kerasa ketakutan untuk kami datang ke rumah Tuhan. Tetapi Tuhan, ada satu kerinduan kami. Oh, kami senang kalau kami mau mendatangi rumah-Mu Tuhan, karena kami akan melakukan perjumpaan dengan Engkau Bapa, dan kemuliaan-Mu Tuhan akan turun atas setiap gereja-gereja. Tidak ada yang terpapar COVID, tapi semua mereka akan dikuatkan, disehatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga gereja-gereja Tuhan akan lebih bangkit lagi. Banyak penuaian-penuaian jiwa yang terjadi di setiap gereja-Mu Tuhan. Secara khusus kami topang doa untuk gembala pembina kami Tuhan, Bapak Insinyur Nikono Torahajo, bersama keempat wakilnya, Tuhan Yesus, dan ketua rayon kami Tuhan, Bapak Pendeta Beni Gunawan. Juga untuk gembala cabang kami, Bapak Pendeta Ferry Rojana, bersama dengan wakilnya Tuhan, Pak Handi Lim dan Pak Pendeta Tri Agus Tuhan. Tuhan, urapi hamba-hamba-Mu ini Tuhan, sehingga mereka tetap setia Tuhan. Mereka tidak melihat berapa jiwa yang mereka layani, namun mereka hanya memandang kepada kemuliaan-Mu Tuhan. Dan Engkau yang bertindak untuk gereja-Mu Sesen City dan Taman Anggrek. Tuhan, terima kasih Bapa untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani Engkau pada siang hari ini.
mulai dari WL, singer, dan pemain musik. Pengurapan Daud turun atas mereka Tuhan. Sehingga Tuhan di saat kami Tuhan memuji memuliakan nama Tuhan di tempat ini, Engkau bertata di atas puji-pujian kami Tuhan. Ora labasyanda labaya 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 inna labaya sika labaya 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 labaya. Saat kami memuji memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus, tembok-tembok penjara itu akan dilepaskan. Setan-setan yang memenjarakan jiwa-jiwa yang ada di sekeliling Season City ini Tuhan akan dibebaskan, dilepaskan, dan mereka akan berlari akan mencari Tuhan. Tuhan memberkati pelayanan kami pada siang hari ini, secara khusus pembawa firman Tuhan. Pengurapan-Mu turun atas hamba-Mu Tuhan Yesus. Taruhkan firman yang hidup di mulut bibirnya, sehingga di saat hamba-Mu berdiri di tempat ini untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan, oh demonstrasi kuasa Tuhan akan dinyatakan di tempat ini. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat akan diberikan kelepasan. Dan kami akan pulang dari tempat ini membawa sorak-sorai kemenangan daripada Tuhan. Urapi tempat ini, urapi ibadah ini, dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Kemuliaan Tuhan nyata dan kehendak Tuhan yang jadi di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tepuk tangan semua ya buat Tuhan Yesus kita yang luar biasa, saudara. Tepuk tangan lagi yang luar biasa buat Tuhan yang dahsyat, saudara. Haleluya. Haleluya. Mari kita bersukacita di hadapan Tuhan, saudara. Saudara boleh gerakan ke kiri, ke kanan, saudara. Boleh lihat dulu satu dengan yang lain, saudara. Katakan haleluya, shalom. Yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Lagi ya saudara, apa yang tak pernah dilihat mata, apa yang tak, katakan, pernah dilihat mata, amin Tuhan, dan tak pernah didengar telinga. Boleh lihat satu dengan yang lain, saudara, bilang, dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Sama-sama katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya. Tepuk tangannya udah kepala kita, saudara. Haleluya. Katakan haleluya. Apa yang tak, katakan, pernah dilihat mata, amin, dan tak pernah didengar telinga, dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Mari kita bersukacita, saudara. Allah sanggup melakukan segala perkara, amin Tuhan, selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu,
Lebih lagi buat Tuhan Yesus, saudara. Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, selamanya. Kuasanya tak berubah. Tepuk tangan yuk buat Tuhan Yesus, saudara. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya. Saya mau saudara sendiri katakan Allah sanggup, Yesus. Allah sanggup. Tepuk tangan di atas kepala kita, saudara. Perkatakan iman saudara buat Tuhan. Kami percaya janji-Mu, Tuhan. Ini doa kami, Tuhan, pagi hari ini. Lebih lagi buat Tuhan Yesus. Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya. Mari jangan katakan dulu. Dulu, sekarang, dulu. Katakan dulu. Dulu, sekarang, selamanya. Kuasanya tak berubah. Tepuk tangan yuk buat Tuhan Yesus kita yang luar biasa, saudara. Katakan sama-sama, Yesus sanggup. Lagi kata Yesus sanggup. Sekarang lihat satu dengan yang lain, bilang gini, Yesusmu sanggup, bilang. Yesusmu sanggup melakukan segala perkara. Amin, saudara. Amin, saudara. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari kita terangkan hati kita, saudara. Mari terus sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kerinduan kami, Tuhan. Hati kami haus, Tuhan. Hati kami rindu kepadamu, Tuhan. Kami datang kepadamu, Yesus. Haleluya. Roh Kudus hadir
urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Ini pujian kami Tuhan, ini doa kami pagi ini Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Bekerjalah, bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Mari setiap kita datang sama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau yang terutama, Kau yang terutama di dalam hidupku. Haleluya, haleluya. Jesus, sembahkan. Kau segalanya Tuhan, Kau segalanya buat kami. Haleluya, haleluya. Biar semua yang baik, semua yang benar, semua yang mulia, pikirkan semuanya. Haleluya. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Ini nyanyian kami pagi ini Tuhan Yesus. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Saya minta saudara sendiri naikkan pujian ini, saudara sama-sama katakan. Ya Tuhan, kami percaya Tuhan, Kaulah yang ku perlu,
Kami angkat tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi, urapan-Mu, lawakan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Mari panggil namanya Yesus. Yesus, Yesus, Kau Berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagi kami. Memanggil namamu Tuhan. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, nama yang memulihkan, pribadi yang memulihkan keadaan kami. segalanya Mari berseru panggil namanya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Tuhan Yesus, Yesus, Kau besar. Ini pengakuan kami pagi ini Tuhan. Nama Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Kau segalanya. Saya undang kita panggil berdiri sama-sama. Mari serukan nama Yesus, saudara. Yesus, amin. Haleluya. Kau berarti bagiku. Kau segalanya Tuhan. Katakan bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Bless the Lord. Oh my soul, oh my Biar jiwa kami memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your heart. Bless the Lord. Bless the Lord. Oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Sing like never. Oh my soul, I worship Your God. Sekali lagi kita tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat, saudara. Katakan haleluya. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Hallelujah. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name.
Mari sekali lagi angkat suara kita sembah Tuhan. Kami memberkati Engkau lewat pujian kami. Haleluya, haleluya. Mari angkat suara kita. Haleluya. Biara lama sande. Haleluya, haleluya. Oh, ya lama sando. Kami sembah Kau Tuhan. Siara la bayana la bara. Engkau hadir di tengah kami Tuhan. Haleluya. Siara la bata kayandara la bara. Haleluya, haleluya. Oh rabasyandara la bayandara la bara. Oh hadir Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh rabasyandara la bara. Yang kami ingini di tempat ini hanya Engkau Tuhan. Kami rindu setiap kami boleh mengalami Engkau pagi ini Tuhan. Kami kangen sama Tuhan. Kami boleh kumpul kembali bersama-sama satu keluarga di tempat ini. Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Kami masih bisa menyembah Engkau di tempat ini Tuhan. Kami bisa saling melayani satu dengan yang lain di tempat ini. Tuhan terima kasih ya Abba. Terima kasih Tuhan. Biar Engkau terus menjamah kami. Kau berbicara kepada setiap kami ya Tuhan. Biar apa yang kami dengar hari ini membuat kami tetap teguh di dalam Tuhan. Kami mengerti apa yang harus kami lakukan pada hari-hari terakhir ini ya Tuhan. Tuhan terima kasih, perlindungan-Mu sempurnalah atas tempat ini, atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, ajari kami lewat firman-Mu, Roh Kudus, urapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua kita yang siap dengar firman Tuhan kita katakan amin. Boleh kita kasih tepuk tangan sekali lagi buat Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu. Ini ibadah yang keberapa kita? Ketiga ya. Saudara kangen ketemu satu dengan yang lain? Tadi saya lihat Pak Paulus, wes tambah segar saudara ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya berdoa pagi hari ini kita tetap semangat di dalam Tuhan ya. Sekalipun sudah 2 tahun lebih kita nggak bertemu, tapi saya percaya waktu kita sama-sama worship sama Tuhan, Tuhan tetap hadir tengah-tengah kita. Amin. Nah, saya mau ajak kita renungkan firman Tuhan. Judul khotbah pagi hari ini adalah murid sejati, saudara. Ya, hari-hari ini Tuhan banyak bicara tentang murid. Nah, mari kita buka firman Tuhan, Matius 28 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Matius 28 ayat 19 sampai ayat 20, saya akan bacakan firman Tuhan ini. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
Yesus pertama kali memanggil murid-muridnya itu ada di pinggir danau Galilea, ya. Kalau kita baca kitab Lukas 5, bagaimana Yesus itu berkata bahwa mulai hari ini kamu menjadi penjala manusia, bukan lagi penjala ikan, ya. Dia mulai memanggil murid-muridnya. Saudara, saya percaya waktu Tuhan memanggil ada beberapa tipe, saudara, ya. Ada orang mau ikut seseorang karena dia lihat gini, wow, kalau saya ikut dia aman. Karena mereka lihat mujizat waktu itu. Betul ya? Mereka melihat bagaimana di tengah-tengah kegagalan mereka nangkap ikan. Mereka lihat tiba-tiba waktu mereka melakukan perintah Tuhan. Mereka lihat ikan begitu banyak datang. Nggak tahu datangnya dari mana. Tapi kita percaya ikan itu mendengar suara si penciptanya. Amin, saudara. Kita nggak tahu dia ada di mana. Padahal mereka sudah bekerja dengan serius, tapi mereka nggak dapat apa-apa. Saudara, mereka ikut Yesus karena mereka pengen diberkati. Lalu ada lagi yang mungkin waktu Yesus panggil dia untuk jadi murid, mereka pikir begini, ini orang spesial nih. Saya harus ikut dia. Supaya apa? Supaya dia mungkin terkenal, saudara. Supaya dia menjadi bagian dari kelompok yang mungkin eksklusif gitu ya. Saudara, tapi kita melihat di Alkitab, bagaimana beberapa orang di dalam Alkitab, kalau kita lihat Yudas, saudara, apa yang kurang dari Yudas? Dia dipilih jadi bendahara. Ini orang yang spesial dipercaya untuk mengelola keuangan ministrinya Tuhan Yesus pada waktu itu. Tapi Alkitab menceritakan bagaimana Yudas akhirnya dia menjual Tuhannya sendiri. Kalau kita lihat, saudara, ya, coba kita perhatikan di sini bagaimana Yudas itu menjual Tuhannya sendiri dengan cuman berapa keping perak pada waktu itu? 30 keping perak. Saudara, dia rela menjual Tuhannya. Padahal dia tiap hari bersama dengan Tuhannya. Saya berdoa hari ini kita boleh mendapatkan pemahaman kenapa Yesus sebelum dia naik ke surga, dia berkata, pergi jadikan semua bangsa murid. Ternyata tidak semua orang yang mengikut Yesus, dia adalah murid. Jadi betapa pentingnya orang percaya harus berkomitmen menjadikan dirinya murid. Yang setuju dan mengerti katakan amin. Saudara, waktu manusia jatuh dalam dosa, manusia itu terpisah dari Allah, betul? Mereka tidak pernah bisa mencapai Allah karena ada jurang pemisah yang luar biasa. Lalu Bapa di surga mengutus anaknya dan dia berkata, taruhlah di sini orang berdosa, ini Allah Bapa. Dia berkata, Allahkulah jalan dan kebenaran dan hidup. Oleh karena kasih karunia Tuhan, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Lalu Tuhan berkata, semua surat hutangmu, semua akibat dosa sudah selesai di atas kayu salib. Lalu jurang ini bisa dilewati karena Yesus adalah jalan. Perhatikan, saudara. Tuhan memberikan jaminan keselamatan. Tapi ada banyak orang, dia hanya berhenti pada keselamatan. Dia hanya berhenti pada berkat. Dia hanya berhenti kepada apa yang ingin dia capai. Begitu dia nyebrang, dia selamat, dia tidak lagi mengambil langkah berikutnya, yaitu menjadi murid. Kita lihat Ananias Safira. Kelihatannya dia cinta Tuhan. Tapi kita tahu bagaimana dia mati. Karena dia berusaha untuk membohongi. Tapi Roh Kudus tidak pernah bisa dibohongi. Kalau saudara baca di Alkitab, bagaimana waktu Yesus berkata, akulah roti hidup. Ketika Yesus ngomong roti hidup, itu murid-murid sebagian besar, itu mereka meninggalkan Yesus. Mereka bilang ini perkataan yang berat nih. Yang tinggal hanya murid. Yang lain ternyata cuma pengikut. Saya berdoa hari ini, coba kita cek apakah kita hanya sekedar pengikut
atau kita murid Kristus yang sejati? Yang setuju katakan amin. Saudara, sekalipun saudara menyayangi anak saudara, saudara sekalipun saudara punya segala-galanya, saya percaya satu ketika anak kita udah mulai beranjak, sudah mulai agak gede, kita akan sekolahkan dia. Kenapa? Karena kita percaya waktu anak kita itu disekolahkan, dia akan diajar, diperlengkapi untuk dia terus bertumbuh menjadi dewasa. Dia mampu untuk menghadapi tantangan ke depan. Betul? Artinya, setiap orang bukan hanya berhenti pada keselamatan, dia harus aktif, bahkan proaktif, menanamkan dirinya untuk menjadi murid. Karena hanya murid, kisah 1 ayat 11, yang lihat Yesus naik ke surga. Dan hanya murid yang akan lihat Yesus datang dari surga. Bumi ini cuma tempat pelatihan. Bagaimana kita belajar melakukan firman Tuhan. Bumi ini tempat seleksi. Tapi tempat kita yang sesungguhnya ada di surga. Setuju saudara? Itu sebabnya sebelum dia naik ke surga, dia ulang kembali. Jadikan semua bangsamu. Kita mau belajar terbuka hari ini. Apakah kita ini murid atau enggak? Karena murid itu adalah orang yang mau diajar dan mau belajar. Seseorang mau dimuridkan, dia harus menanamkan dirinya. Seperti benih jatuh ke tanah dan mati, baru dia bisa bertumbuh dan berbuah. Untuk orang mengalami proses bertumbuh menjadi dewasa dan dia berbuah yang manis, dia harus jadi murid. Bukan sekedar pengikut. Amin. Sampai sini nangkap saudara ya. Berarti kalau kita mau jadi murid, kita harus mau menanamkan diri kita untuk dimuridkan. Di mana kita harus ditanamkan? Kita harus mengambil komitmen untuk menanamkan diri kita di gereja lokal. Karena gereja lokal itu adalah wakilnya Tuhan untuk memuridkan orang percaya. Kok nggak ada yang amin, saudara? Coba cek hari ini, apakah kita hanya sekedar datang jadi pengikut Kristus atau kita sudah mulai melangkah menjadi murid? Karena gereja dipakai Tuhan untuk memuridkan orang percaya. Saya berdoa nggak ada yang kandas seperti Yudas. Nggak ada orang yang mati tiba-tiba gara-gara seperti Ananias dan Safira. Nggak ada yang tiba-tiba meninggalkan Tuhannya. Kenapa? Karena saudara dan saya sudah jadi murid. Murid butuh komitmen. Murid itu butuh yang namanya kesetiaan, ketaatan. Supaya apa? Supaya kita bisa belajar bertumbuh. Saudara, Tuhan mau hari ini kita coba buka hati kita supaya kita ngerti betul. Kita sedang ada pada hari-hari terakhir. Dan hanya murid yang akan masuk dalam pengangkatan. Saya berdoa kita semua mengambil komitmen untuk menjadi murid. Kita ditanam di gereja lokal. Kita ditanam di dalam kelompok sel. Supaya kita dimuridkan dan memuridkan. Saudara mau? Amin? Amin saudara? Bumi ini bukan tempat kita untuk selama-lamanya. Ini hanya tempat untuk melatih kita. Mempersiapkan kita untuk jadi mempelai Kristus. Tapi harus dimuridkan supaya kita belajar, kita ngerti apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Supaya ketika ada tantangan, ketika ada godaan, kita tetap kuat. Dan kita terus berbuah. Suatu hari ketika kita berhadapan dengan Tuhan, Tuhan berkata, ini hamba yang baik dan setia. Dan semua kita akan disambut dan kita akan masuk dalam kebahagiaan Tuhan kita. Ada amin? Amin saudara? Nah, saudara, ada beberapa ayat yang saya akan bacakan di sini, saudara. Lukas 9 ayat 23. Apa yang harus kita lakukan sebagai murid atau ciri seorang murid? Lukas 9 ayat yang ke-23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri. Katakan menyangkal diri. Jadi setiap orang yang mau jadi murid, yang pertama Tuhan berkata harus sangkal diri.
Yang kedua, dia memikul salibnya setiap hari. Bukan kadang-kadang, bukan kalau lagi mood. Tapi setiap hari saat kita baik atau tidak baik, kita tetap pikul salib. Lalu yang ketiga, dia berkata apa? Mengikut aku. Ternyata ciri seorang murid atau apa yang harus dilakukan oleh seorang murid. Yang pertama, Tuhan berkata, kalau mau ikut Yesus, kalau kamu mau bertumbuh, kamu mau berbuah, yang pertama setiap kita harus mau sangkal diri. Mari sama-sama katakan, sangkal diri. Apa sih sangkal diri? Kata sangkal diri artinya gini, kita meletakkan kepentingan Tuhan di atas kepentingan kita. Kita katakan ya untuk kepentingan Tuhan. Kok enggak ada yang amin, saudara? Artinya gini, kita mau belajar untuk bertumbuh di dalam firman Tuhan. Kita enggak lagi hidup di dalam daging. Kita enggak lagi hidup dari keinginan-keinginan mata, keangkuhan hidup. Tapi setiap kita mau belajar setuju untuk menyangkal diri kita. Saudara, ini tangga pertama. Jadi ketika kita ikut Yesus, jangan berhenti hanya jadi pengikut. Karena kita pengen diberkati, karena kita pengen terkenal, karena kita pengen ada jabatan, karena kita pengen ngalami mujizat. No, saya mau bilang begini, ketika kita jadi murid berarti kita mengikuti guru kita. Karena seorang murid akan menjadi seperti gurunya. Step pertama dibilang begini, kalau mau jadi murid, kamu harus menyangkal diri. Berarti ini langkah pertama, ini tangga pertama. Waktu kita mau belajar menyangkal diri kita, berarti setiap kita akan terus belajar menggali kebenaran firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bisa menemukan kebenaran yang harusnya kita lakukan. Seorang murid pasti belajar. Halo? Seorang murid berarti dia suka akan firman Tuhan. Bukan ya, amin saudara. Apakah hari-hari ini firman Tuhan itu menjadi kesukaan bagi kita? Atau kita lebih senang apa kata media sosial hari-hari ini? Coba perhatikan hari-hari ini. Waktu kita bangun pagi, yang pertama kali tangan kita pegang HP atau kita worship sama Tuhan. Kita ngucap syukur sama Tuhan. Karena pagi hari kita bisa bangun dengan tubuh yang sehat. Itu murid. Bagaimana kita bisa menemukan kebenaran ini? Ada satu contoh di Alkitab bagaimana Tuhan pagi-pagi benar. Dia pergi keluar. Dia bersendirian dengan Bapa di surga. Artinya bukan soal jam paginya, tapi sedini mungkin di dalam setiap aktivitas kita cari Tuhan. Ketika kita bangun pagi, ketika kita selesai dalam pekerjaan kita, yang kita cari Tuhan dulu, Tuhan terima kasih. Sudah selesai, bukan mungkin, aduh capek. Ada ucapan syukur, karena Tuhan mampukan kita untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kita. Ada amin saudara. Ketika kita selesai ibadah, bukan kita, wow keren, bukan. Kita akan bilang begini, Tuhan terima kasih. Engkau hadir tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Kalau sampai hari ini, kami masih bisa beribadah bersama-sama. Ada amin. Itu murid karena dia mengerti bahwa segala sesuatu dari dia, oleh dia dan semua untuk kembali kepada dia. Berarti seorang murid kesukaannya adalah firman Tuhan. Dia suka bersekutu dengan Tuhan. Sehingga dia ngerti kenapa dia harus sangkal diri. Dia ngerti betul ini boleh dan ini gak boleh. Kenapa? Karena Tuhan mengajar dia. Kenapa dia tahu itu kehendak Tuhan? Karena dia mau jadi murid. Saudara, beberapa tahun yang lalu mungkin saya pernah cerita di sini bagaimana seorang jemaat ketika hari Minggu dia nggak pernah ada di gereja. Ketika ditanya, saya bilang, Pak kenapa nggak hadir di gereja? Wah kalau hari Minggu itu hari saya dengan burung. Ada yang hobi burung? Atau zaman sekarang dengan game, dengan gadget? Oh gitu, iya. Karena itu waktu saya.
Oke. Saya bilang, Pak, ayo dong cari dahulu kerajaan Allah. Enggak Pak, hari Minggu tuh hari saya dengan burung. Serta apa yang terjadi? Karena saya temukan ada dua nih. Dua jemaat yang modelnya sama. Satu di daerah Palmera waktu itu, satu lagi di daerah Karet Kuningan. Sama-sama hobi burung. Saya nggak bisa nasihati lebih. Karena kalau orang udah cinta sama hal-hal yang seperti itu, susah untuk dinasihati. Betul apa betul? Karena dia pikir, so what gitu loh. Apa yang salah? Apalagi mungkin sekarang, kita bisa gereja lewat online semuanya. Udahlah, nanti kita tinggal sambil olahraga hidupin YouTube, hidupin ini, kita kan ibadah juga Pak. Saudara, kata eklesia, itu bicara tentang interaksi antara kita dengan Tuhan, kita dengan sesama. Amin saudara. Saudara, apa yang terjadi? Yang satu bilang begini, Pak, tiba-tiba kandang burung saya itu diserang sama ribuan ulat bulu. Terus gimana Pak? Karena dia datang, udah mulai rajin. Saya penasaran, kenapa dia datang? Biasanya hari Minggu adalah harinya dia dengan burung. Ternyata kandang burungnya diserang sama ulat bulu. Dan burungnya semuanya jadi mati saudara. Kok syukurin? Jangan. Saudara, kadang-kadang orang perlu punya pengalaman baru dia tahu bahwa itu salah. Perlu kena sesuatu baru tahu bahwa ini sebenarnya Tuhan gak mau. Tapi selama dia anggap itu benar, dia akan jalan. Tapi dengar Bapak Ibu, Saudara yang saya kasih. Standar kita adalah firman Tuhan. Ada amin. Jangan menjauh dari persekutuan orang benar. Sepakat saudara? Amin. Masa iya perlu ulat bulu dulu datang ke rumah kita? Yang satunya begitu juga, tiba-tiba burungnya hilang, terbang, nggak balik lagi. Aneh tapi nyata. Saya berdoa hari ini, jangan biarkan Tuhan bicara lewat ulat bulu. Tapi bila hari ini kita mendengar apa yang Tuhan sampaikan lewat firman Tuhan hari ini. Jadilah murid. Mau belajar dan mau diajar. Supaya kita ngerti apa yang harus kita katakan tidak. Ada apa yang harus kita katakan iya untuk kepentingan Tuhan. Amin. Setuju ya saudara ya? Yang pertama sangkal diri. Kita ngerti apa yang Tuhan mau. Saudara, yang kedua, Tuhan berkata gini, harus pikul, wah ini gak gampang. Ini step kedua, ini lebih berat naik tangganya saudara. Kalau satu sebenarnya yang pertama di dasar, step dasarnya adalah kita ikut Tuhan, selamat, betul? Tapi Tuhan gak mau kita berhenti hanya sekedar selamat. Bukan hanya sekedar diberkati, tapi kita mau belajar jadi murid tadi. Tangga pertama. Tangga kedua, pikul. Apa sih arti pikul salib? Pikul salib itu artinya setiap kita siap menderita untuk kebenaran. Halo? Yang kerja kadang-kadang ada godaan. Kapan lagi Pak, mumpung ada kesempatan mungkin. Kesempatan gak pernah datang 2 kali. Iya, kesempatan selalu datang setiap hari. Asal kita benar di hadapan Tuhan. Amin. So gak gampang saudara. Godaan untuk kita kompromi dengan dosa. Godaan untuk kita kompromi di dalam bisnis, di dalam pekerjaan kita. Gak gampang. Hari ini Pastor Mesit bicara itu bukan ya? Soal pajak dan segala macam ya. Saya nggak janjian sama bagian Pentakosta saudara. Tapi hari-hari ini Tuhan bicara ini. Kita harus pikul salib. Siap menderita oleh karena kebenaran. Matius 5 berkata, berbahagialah orang yang menderita karena kebenaran. Karena merekalah yang mempunyai kerajaan. Saudara mau masuk surga? Oh semuanya mau. Pikul salib?
Yakin? Saudara siap teraniaya karena kebenaran? Saudara siap untuk diledek-ledekin? Awas, awas, awas. Orang haleluya, haleluya lagi lewat. Gak gampang. Saya ngalami waktu saya dulu masih kerja. Salah. Pendeta lewat. Ya akhirnya dia bernubuat jadi juga pendeta, saudara. Gak gampang. Harus kompromi dengan pajak. Kalau kita bisnis, kita dagang, ya kita tahu ini barang gak benar, kita bilang benar. Halo, gak gampang. Sehari-hari ini lagi rame soal apa? Apa itu? Yang lagi ditangkepin satu-satu? Orang bilang begini, kapan lagi Pak dapat cuan begini 20%? Kapan lagi? Jelas gembala sidang kita bilang begini, jangan kepengen cepat kaya. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya, susah payah tidak akan pernah menambahnya. Saudara sepakat dengan firman Tuhan atau apa kata dunia? Tergantung saudara. Kalau kita berkata bahwa kita percaya Yesus, kita harus melangkah jadi murid. Saya percaya kita bilang begini, saya tetap pegang janji Tuhan. Di tengah-tengah goncangan seperti apapun, aku tetap percaya firman Tuhan tidak pernah digoncangkan. Karena Yesus datang untuk memberi hidup dalam segala kelimpahan. Caranya gimana? Nah itu dia. Setelah kita pikul salib, setelah kita rela menderita karena kebenaran. Yang terakhir Tuhan bilang begini, kamu harus ikut aku. Jadi tangga yang terakhir artinya adalah kita total menyerahkan hidup kita untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Kitab Yesaya berkata, jalan orang benar itu lurus, karena Tuhan yang menuntun jalan di depannya. Ikut Tuhan itu enggak gampang. Tapi karena kita sudah lewati yang namanya sangkal diri, pikul salib. Firman Tuhan bilang gini, ya. Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang, sebab kuk ini enak dan karena kita sudah melewati dua fase ini. Kita pikul kuk, kita pikul salib, kita rela menderita karena Kristus. Saya percaya step terakhir untuk total ikut Tuhan itu tidak lagi menjadi masalah dalam hidup kita. Karena kita percaya Tuhan kalau menyertai kita, berarti ada penyertaan berkat, ada penyertaan mujizat, ada banyak hal yang akan terus menyertai kita. Amin gak saudara? Saya bisa bayangkan orang aja kalau ada tokoh penting pengen foto-foto, betul? Wis. Kenapa sih saudara mau foto? Kalau bisa nanti dipajang tuh di toko kita. Waktu dia pakaian dinas, betul gak? Mungkin bintang 1, bintang 2, dan bintang apa? Kenapa? Karena kita percaya, ada satu kepercayaan, ada perasaan aman. Kita sampaikan kepada orang yang melihat bahwa saya ini temannya si A loh. Kita bangga banget di situ. Wah, kita benar-benar percaya bahwa ini akan membuat kita jauh lebih nyaman, lebih aman. Saya mau bilang begini, yang menyertai kita itu yang punya langit dan bumi. Dia Immanuel. Dia beserta dengan kita. Saya mau bilang begini, waktu kita berjalan dengan raja di atas segala raja, itu bukan hanya 1000, 2000, berlaksa-laksa ada malaikat Tuhan beserta dengan kita. Dia adalah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Mungkin kita pikir, wow saya udah ikut Tuhan, mana gak ada berkatnya. Nanti Tuhan akan ngajar kita bagaimana caranya supaya kita terkoneksi dengan sumber berkat. Asal kita mau jadi murid. Amin saudara. Saudara siap untuk jadi murid? Ikut aku. Kapan?
Bukan tunggu ada moodnya kita ikut Tuhan. Baik atau tidak baik, kita tetap ikut Tuhan. Mungkin ada pertanyaan gini, apakah kalau saya ikut Tuhan, totally ikut Tuhan, jadi full time? Bukan. Ada orang yang dipanggil full time, tapi yang paling penting adalah kita full heart sama Tuhan. Kita adalah garam, kita adalah terang. Kalau semuanya full time di bait Allah, terangnya di bait Allah, bagaimana di dunia sana? Saudara adalah terang dunia. Kalau kita nempel sama dia, kita ikut dengan dia, maka terang Kristus itu juga bercahaya lewat hidup kita. Sehingga orang bisa melihat ada Yesus lewat hidup kita. Dan tiba-tiba orang yang kita ajak ngomong tiba-tiba bisa nangis sendiri. Saudara pernah punya pengalaman itu? Cuman ngomong sebentar dia bertobat. Bukan karena kita. Karena ada Tuhan yang berjalan bersama dengan kita. Ada kasih Tuhan yang mengalir menjamah dia. Yang mengubah hatinya dia. Saya berdoa semua kita yang dalam pergumulan untuk keluarga kita, suami atau istri atau anak-anak kita. Jadilah murid. Ikut Tuhan totally 100%. Saya mau bilang begini, Allah yang melepaskan, Allah yang menyembuhkan, Allah yang menyelamatkan akan terimpartasi lewat hidup kita. Ada amin. Dia adalah sumber hikmat. Ketika kita berkata-kata dengan kolega kita, dengan sahabat kita, mereka yang sedang dalam kondisi yang terpuruk. Waktu kita ngomong tidak hanya sekedar ngomong kosong, tapi ada kuasa, ada hikmat Tuhan yang keluar lewat mulut kita. Sehingga mereka bilang begini, wow, yang kayak gini saya belum pernah lihat nih. Saya belum pernah dengar nasihat yang seperti ini. Kenapa? Bukan kita. Karena Roh Kudus yang akan mengajar kita. Asal kita mau step yang terakhir, ikut aku. Saudara siap untuk jadi murid? Saudara mau dipakai oleh Tuhan? Amin. Ini yang Tuhan minta hari-hari ini. Saya mau bacakan Kisah 1 ayat yang ke-11. Mari kita perhatikan firman Tuhan ini. Atau bisa ditayangkan? Saudara perhatikan ini. Ayat 10 saya bacakan. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Kita percaya ini adalah malaikat. Lalu ayat 11-nya. Siapa itu mereka? Pasti murid. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke surga. Saudara, ketika kita mau jadi murid, yang pertama saya mau bilang gini, ada jaminan dari surga bahwa saudara dan saya akan melihat Yesus datang dari surga. Kita akan masuk dalam pengangkatan. Matius 7 nanti saudara baca. Firman Tuhan bilang gini, lebar dan luasnya jalan menuju kepada kebinasan, tapi sempitlah jalan menuju kepada kehidupan. Ayat 2-3-nya bilang begini, tidak semua orang yang berkata Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Bukankah aku sudah bernubuat? Bukankah aku sudah seperti ini? Bukankah aku sudah seperti ini? Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu. Kenapa? Karena dia bukan murid. Dia hanya sekedar jadi pengikut. Dia hanya sekedar mencari keuntungan lewat imannya dia. Saya berdoa hari ini, setiap kita harus menyadari, hanya murid yang bisa lihat Yesus datang dari surga. Saya berdoa kita semua ketemu di awan-awan yang permai ketika sangkakala Allah berbunyi. Amin. Saudara, ketika kita jadi murid, apa yang terjadi dalam hidup kita? Saya percaya setiap kita pasti menghasilkan buah. Kitab Galatia 5 berkata, kasih, sukacita, damai sejahtera, itu bicara tentang apa? Buah roh. Saya percaya orang yang mau jadi murid mengikut Yesus, maka buahnya pasti buah dari Kristus. Mungkin orang bilang gini, aduh sifat saya ini kok gak bisa berubah ya Pak? Begini terus. Gampang marah, gampang meledak, up and down. Coba pastikan diri kita nempel sama Tuhan.
Maka buah yang keluar itu pasti buah roh. Bukan buah dari daging. Amin, saudara. Lalu saudara, mungkin orang lain tanya, saudara kok lu bisa berubah begini sih? Gimana caranya? Kita pasti dengan jujur bilang gini, enggak tahu. Saya enggak sekolah kepribadian. Bagaimana supaya punya pribadi A, B. Banyak pelatihan-pelatihan. Tapi semua itu sifatnya memperlengkapi dari luar. Tapi saya mau bilang gini, ketika kita nempel sama Tuhan, yang berubah dari dalam keluar. Karakter kita, sifat kita, itu akan diubahkan oleh Tuhan. Amin. Jikalau kamu berbuah, maka kamu adalah Kitab Yohanes 15 bilang begitu. Artinya, Tuhan akan buat kita bukan hanya karakter kita yang berubah, tapi setiap pekerjaan tangan kita, setiap pelayanan kita, setiap pekerjaan kita, setiap usaha kita, apapun yang kita kerjakan akan dibuat Allah berhasil dan beruntung. Berbuah. Kenapa? Karena jadi murid. Ini yang Tuhan mau hari-hari ini kita perhatikan pesan Tuhan. Ini adalah pesan terakhir sebelum Yesus naik ke surga. Saya percaya ini penting banget. Bahwa ternyata tidak semua orang yang jadi pengikut Kristus, dia masuk dalam standar murid. Dan biarlah hari ini setiap kita berkomitmen menanamkan diri kita di dalam gereja lokal, menanamkan diri kita di dalam kelompok sel, di tempat kita namanya Kul, kita mau belajar dimuridkan dan memuridkan. Ada kita belajar untuk terus bertumbuh diperlengkapi oleh Tuhan. Saya percaya benih kalau itu ditanam dan dia mati, dia akan menghasilkan buah. Dan buah itu pasti manis dan tetap. Yang mau katakan amin. Saya undang imam musik, mari maju ke depan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mau ajak kita hari ini belajar untuk terbuka di hadapan Tuhan. Apakah setiap kita hari-hari ini sudah menjadi murid di hadapan Tuhan? Saya undang Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini. Kita masih ada waktu beberapa menit Saudara. Sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Sekali lagi katakan, sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. sekali lagi katakan ku mau. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan, ini kerinduan kami ya Allah. Biar setiap kami boleh melihat Yesus datang dari sorga, menjemput setiap orang percaya ya Tuhan. Kami mau dibentuk menjadi seorang murid ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Memuliakan nama-Mu. Bapa, aku berdoa saat ini. Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu. Hamba terbatas, tapi Roh-Mu tidak pernah terbatas. Engkau sendiri akan mengajar, memberikan pengertian bagi setiap kami. Betapa pentingnya kami menjadi seorang murid. Bukan hanya sekedar pengikut. Bukan hanya sekedar beribadah. Tapi kami menanamkan diri kami di dalam gereja lokal. Kami menanamkan diri kami di dalam komunitas. Supaya kami dimuridkan dan memuridkan ya Tuhan.
Kami percaya kedatangan-Mu sudah sangat-sangat singkat. Tuhan, kami rindu keluarga kami, sahabat kami, kolega kami, orang-orang di sekitar kami, bahkan bangsa ini, mereka menjadi murid ya Tuhan. Tuhan, terima kasih, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Meteraikan itu dalam loh hati setiap kami. Tuhan, kami rindu Tuhan, gereja kami di tempat ini akan terus bertumbuh ya Tuhan. Kami melihat begitu banyak murid-murid dikirim oleh Tuhan untuk mereka memuridkan jiwa-jiwa yang ada di sekitar kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati hamba-Mu gembala kami, Pak Ferry Rojana, pengurapan Tuhan, kekuatan anugerah Tuhan ada atas hamba-Mu. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Semua kita katakan amin. Tepuk tangan buat Allah kita. Silakan duduk saudara. Haleluya, haleluya. Saudara diberkati? Saya mau lihat tangan-tangan diberkati, boleh angkat tangan saudara. Boleh kasih jempol saudara, bilang gini, Pak Triagus, Tuhan Yesus memberkati. 1, 2, 3. Pak Triagus, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Pendeta Triagus. Ya saudara, kita akan memberikan persembahan. Mari sebelumnya kita bersatu dalam doa. Bapak terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami boleh mendengar isi hati-Mu Tuhan, berkati hamba-Mu Pak Triagus Tuhan. Juga sebentar kami akan memberikan persembahan Tuhan. Tuhan berkati setiap taburan yang ada Bapak. Baik yang di ruangan ini, tempat ibadah kami, bahkan di online, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami siap menabur, kami siap memberi Tuhan. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang siap menabur katakan amin saudara. Amin. Puji Tuhan, kita berikan dengan sukacita saudara. Hanya Kau milikku di surga. Tuhan, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, oh Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Haleluya. Hanya Kau milikku di surga. Hanya Kau milikku di surga. Mana yang tahu pujian ini boleh saudara naikkan pujian ini. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Ini iman kami Tuhan. Tak ku andalkan, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, oh Allah sumber kuatku dan bagianku selama. Sekali lagi saudara kata Allah sumber. Haleluya. Kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus saudara. Haleluya. Kita akan mendengarkan pengumuman sepekan saudara. Baik, Bapak Ibu Saudara, kegiatan Zoom tetap berjalan Saudara. Dari Senin sampai Kamis ada rumah doa, pendalaman Alkitab. Hari Jumatnya ada cool, serta hari Sabtu ada praise and worship.
Bagi saudara belum dapat hadir dalam ibadah onsite, dapat mengikuti via YouTube yang ditayangkan pada jam 7 malam. Mari kita bergabung dalam ibadah onsite di hari Minggu jam 11, saudara, di tempat ini. Jaga kesehatan, makanan bergizi, tertib dalam protokol, dan terus berdoa bagi bangsa dan gereja tempat kita tertanam. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya undang Bapak Ibu Saudara kita bagi berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita angkat tangan kita saudara. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita akan dudukkan kepala dalam doa dan sebelum meninggalkan tempat ini dan menerima berkat dari Tuhan. Bapa di surga, kami berterima kasih atas pesan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan, biarlah kami menjadi murid yang setia dari sekarang sampai selama-lamanya Tuhan. Berkati hamba-Mu Pak Pendeta Tri Agus Pakpahan bersama istri Ibu Lia dalam setiap pelayanannya. Tuhan perlengkapi dan Tuhan menjadikan hamba-Mu Tuhan Yesus melakukan pekerjaan Tuhan dalam setiap waktu. Dan Tuhan sendiri akan mengurapinya Pak. Dan kami percaya Tuhan memakai secara luar biasa dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu dan Saudaraku, kita akan meninggalkan tempat dan ruangan ini. Kita bersama-sama menerima berkat dari Bapa di surga. Bapak Ibu dan Saudaraku, kiranya berkat yang datang dari Allah Bapa di surga menyertai kehidupan Bapak dan Ibu dan Saudara pada hari ini di dalam kasih Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Persekutuan, penghiburan, pertolongan, bahkan kuasa Roh Kudus menyertai kita semua dari hari ini sampai kedatangan Yesus kedua kali menjemput kita di awan permai dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya serta diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.